Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai materi sistem ekonomi Indonesia. Kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Pertama, saya Gabriel Michelle Simanjuntak. Rekan saya Giosi Satria Wibawa. Rekan saya selanjutnya ada Lusvita Eka Putri, dan terakhir ada Mayuni Indah Lestari. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Giosi. Oke, pertama-tama kita akan memasuki dari pengertian sistem ekonomi menurut Prof kita Dr. Handes Muhammad Hatta. Apa itu sistem ekonomi? Menurut Dr. Handes Muhammad Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan di negara Republik Indonesia ini. Kemudian menurut buku rujukan ekonomi yaitu Gilarso pada 1992 bait yang 486, sistem ekonomi adalah cara yang tepat untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat secara keseluruhan dalam menjalankan setiap kegiatan ekonomi sehingga bisa dijadikan sebagai satu kesatuan teratur dan dinamis agar setiap kekacauan bisa dihindari sedini mungkin. Dan dari buku yang berbeda yaitu Dumairi 1996 adalah mengungkapkan sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan ekonomi antara manusia dan membentuk kelembagaan dalam suatu kehidupan. Untuk itu, sistem ekonomi juga tidak harus berdiri sendiri, tapi juga bisa berkaitan dengan pandangan, pola pikir, dan filsafat setiap manusia di dalamnya. Selanjutnya kita akan memasuki landasan hukum dari sistem ekonomi Indonesia. Landasan hukum pada sistem perekonomian yang ditetapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka dari itu, secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan dasar dari sistem perekonomian di Indonesia. Dasar dari undang-undang tersebut diatur ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Ayat yang kedua adalah cabang-cabang produksi penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur ke dalam undang-undang sesuai dengan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini. Apabila terjadi pandemi, maka pemerintah wajib untuk mengatur perekonomian berdasarkan kondisi keuangan negara saat terjadi krisis seperti ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kepemilikan sumber daya sistem ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, bentuk kepemilikan itu ada 3. Pertama itu ada individu atau privat, kedua itu ada publik, dan ketiga itu ada negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kepemilikan. Dalam hal ini, dalam kaidah kepemilikan terdapat pemanfaatan dalam kepemilikan sumber daya pada sistem ekonomi Indonesia, yaitu dengan mengedepankan efektivitas, tidak merugikan dan tunduk pada kepentingan umum.
Dalam hal ini, efektivitas itu memiliki maksud penggunaan atau kepemilikan sumber daya pada sistem ekonomi Indonesia ini harus digunakan secara efektivitas, juga tidak merugikan dan tunduk pada kepentingan umum, tidak merugikan bagi orang lain dan juga tunduk pada kepentingan umum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kepemilikan SDA Sistem Ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, kepemilikan pada Sistem Ekonomi Indonesia diatur pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Maaf, di situ ada kesalahan. Seharusnya 1945, tapi hanya 45, yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan SDA yang tak terbarukan. Pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, seefisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan di lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Ya, selanjutnya. Dalam hal ini, penguasaan yang diatur oleh negara memiliki maksud agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat, maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas bidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai atau memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya mengenai peran pemerintah dalam kepemilikan SDA di Indonesia. Dalam hal ini ada dua peran pemerintah dalam kepemilikan SDA di Indonesia. Pertama, pemerintah berkewajiban untuk menjaga ketersediaan SDA dalam memenuhi kebutuhan dan juga untuk agar menjaga selalu tersedianya suatu cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, mengenai pemerintah berperan untuk mengatur dan mengawasi penguasaan SDA di Indonesia dalam rangka menjamin perlakuan pelayanan yang sama terhadap setiap pemakainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mai. Baik, terima kasih Michelle. Jadi di sini saya akan membahas mengenai penerapan sistem perekonomian di Indonesia. Di sini ada 3 hal yang merupakan penerapan dari sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama BUMN. BUMN atau yang bisa kita kenal dengan Badan Usaha Milik Negara. Ini menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal pengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Jadi ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian. Yang kedua adalah koperasi. Jadi koperasi ini merupakan salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi ini berbentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan. Jadi seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Sedangkan yang ketiga adalah serikat buruh atau serikat pekerja yang tertulis di sini merupakan suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja dengan adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekankan atau diminimalisir lewat serikat pekerja. Jadi adanya serikat pekerja yang kuat ini memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapat yang terjadi antar buruh dan pengusaha termasuk tim manajerial perusahaan bisa diminimalisir jika serikat pekerja mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila ini lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok
kelompok elit. Baik, selanjutnya. Nah, di sini berbicara mengenai sistematika bekerjanya sistem ekonomi Indonesia. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah Pancasila. Jadi Pancasila ini merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta peran negara itu penting. Sedangkan yang kedua adalah kepemilikan seperti yang dibicarakan oleh rekan saya tadi yang sebelumnya. Jadi negara menguasai sumber daya alam, pembagian hasil dengan mengutamakan kemanusiaan publik atau adat diberdayakan. Sedangkan yang ketiga adalah pelaku. Pelakunya ini ada 3. Yang pertama adalah negara sebagai sektor strategis, yang kedua ada swasta sebagai penggerak dinamika ekonomi, dan yang ketiga ada koperasi sebagai instrumen kebersamaan. Sedangkan yang keempat yaitu ada mekanisme. Jadi mekanisme ini seperti yang dibicarakan di pasal yang dijelaskan oleh Gyosi, yaitu pasar yang dikendalikan oleh negara. Sedangkan untuk yang tahap kelima itu adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan umum, tanggung jawab bersama secara material maupun non-material. Baik, boleh selanjutnya. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem perekonomian Indonesia. Jadi, di sini ada faktor utama, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama adalah lembaga ekonomi, yaitu ini tuh sebagai peranata yang punya kegiatan dalam bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada umumnya. Sedangkan faktor intern yang kedua adalah sumber daya ekonomi. Jadi di sini pada dasarnya itu suatu atau segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh baik daerah maupun tergolong pada sumber daya maupun potensi sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai modal besar pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan faktor intern yang ketiga adalah faktor produksi demanding, yaitu daya yang digunakan dalam daya jasa. Untuk 4, dalam hal internal dan ekonomi. Jadi sebuah penggabungan dari beberapa faktor ekonomi seperti jumlah tenaga kerja, produktivitas, pendapatan, kekayaan, inflasi, dan suku bunga. Untuk faktor internal yang kelima itu adalah organisasi dan manajemen. Sedangkan faktor eksternalnya ini yang pertama adalah faktor Pancasila. Jadi ini sistem itu berdasarkan oleh sila-sila dari Pancasila. Sedangkan untuk yang kedua yaitu landasannya konstitusional, yaitu pastinya Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang disebutkan tadi terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, juga pasal 18, 23, 27 ayat 2 dan pasal 34. Sedangkan yang ketiga adalah GBHN, yaitu Garis Besar Haluan Negara. Jadi berdasarkan TAP MPRS 23 1966, itu ditetapkanlah butir-butir demokrasi ekonomi, atau kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN tahun 1973, 1978, 1983, dan 1988 yang meliputi penegasan berlakunya pasal-pasal yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal yang keempat adalah keadaan kondisi politik. Jadi politik ini menentukan sistem ekonomi, seperti misalnya konflik. Ini disebabkan oleh faktor ini. Ini pun akan mengalami. Sedangkan untuk faktor yang kelima adalah kepastian hukum. Jadi kepastian hukum suatu sistem ekonomi ini berdasarkan landasannya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang keenam, jadi faktornya itu adalah masyarakat dalam artian luas. Arti luas ini berarti semua masyarakat Indonesia dari golongan bawah hingga golongan atas yang berpartisipasi dalam perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, faktor eksternal dari pemerintah, yaitu adanya keputusan pemerintah dalam mengubah dan menetapkan sistem ekonomi sangatlah penting. Karena keputusan tertinggi ada pada pemerintah. Baik, selanjutnya.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Luswita. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dan yang kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya, serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Yang kelima, sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemuwakafan lembaga perwakilan rakyat seperti DPR serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula. Yang keenam, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, kelebihan yang terakhir yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya itu kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, sistem free fight liberalism atau persaingan bebas. Ini mendorong terjadinya eksploitasi antar manusia dan bangsa. Sistem ini akan melemahkan struktur perekonomian Indonesia. Yang kedua, ada sistem etatisme dapat mempengaruhi perekonomian negara karena peran negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang terakhir, ada pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Monopoli ini dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatannya tidak merata. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.